Hello guys, welcome to this video. Saya Dinda Hafifah Juni Trimansyur. Saya adalah seorang mahasiswi hubungan internasional dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dan ini adalah video pertama saya, so welcome to this channel. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kaslam STMSI yang telah memberikan saya kesempatan untuk membuat video ini. Jadi, pada video kali ini saya akan membahas sesuatu yang mungkin menurut sebagian orang adalah hal yang masih tabu untuk dibicarakan, tapi menurut sebagian orang juga ini sebenarnya sangat penting. Nah, kalau kalian penasaran, langsung saja kita lihat videonya. Ada sebuah pertanyaan mendasar yang menjadi alasan kenapa saya mau membuat video ini. Pertanyaannya adalah, kenapa pendidikan seks sangat tabu di Indonesia? Indonesia adalah sebuah negara di benua Asia yang memiliki sumber daya alam, suku, ras, budaya yang sangat-sangatlah melimpah. Budaya yang berada di Indonesia cenderung mengikuti budaya timur, di mana masyarakatnya cenderung jarang untuk membahas hal-hal mengenai pendidikan seks. Bahkan orang tua yang berada di Indonesia sendiri cenderung menghindar dan cenderung memberikan jawaban-jawaban yang tidak jelas ketika mereka ditanyai oleh anak mereka tentang hal-hal yang berbau seksual. Jadi kita akan lanjut dengan bicara yang lebih santai. Seperti yang saya katakan sebelumnya, kenapa sih pendidikan seks di Indonesia itu masih sangat tabu untuk dibicarakan? Menurut saya pribadi, hal ini sebenarnya terjadi karena adanya stigma di masyarakat yang beranggapan bahwa pendidikan seks itu cenderung vulgar untuk diajarkan di anak-anak usia dini dan juga remaja. Karena mereka berpikir bahwa pendidikan seks itu hanya semata-mata terbatas pada bagaimana cara seseorang untuk melakukan hubungan seksual saja. Sehingga mereka beranggapan bahwa ya konten pendidikan seksual itu ya hanya untuk konten-konten orang dewasa saja. Nanti ketika mereka dewasa mereka pasti akan mengetahui sendiri sebenarnya apa sih itu seks. Padahal kita sebagai manusia itu sebenarnya selain merupakan makhluk sosial, juga merupakan makhluk seksual. Dengan kata lain, naluri kita untuk naluri kita untuk hal-hal yang berbau seks itu sebenarnya sudah ada sejak kita lahir. Karena kita sudah memiliki organ untuk melakukan seks. Itu sejak kita lahir, bukan pada saat kita dewasa baru kita diberikan organ tersebut. Seperti itu. Bahkan Abraham Maslow pernah mengatakan bahwa seks itu adalah kebutuhan dasar manusia. Selain makan dan minum, seks adalah kebutuhan dasar manusia. Lantas, kenapa orang Indonesia masih sangat jarang dan masih sangat sensitif terhadap hal-hal yang berbau pendidikan seks? Kenapa? Jadi kita akan bicara lebih santai. Sesuai dengan apa yang saya katakan sebelumnya. Kenapa pendidikan seks di Indonesia itu masih sangat tabu untuk dibicarakan? Ini tuh sebenarnya menurut saya ini karena muncul sebuah stigma di masyarakat yang beranggapan bahwa pendidikan seks itu adalah pornografi. Pendidikan seks itu hanya sebatas bagaimana manusia melakukan hubungan seksual. Dan menurut sebagian orang bahwa pendidikan seks itu hanya diperuntukkan untuk orang-orang dewasa saja dan anak-anak di usia dini dan remaja itu belum seharusnya untuk mendapatkan pendidikan seksual, sehingga pendidikan seksual itu menjadi sangat tabu untuk berada di Indonesia seperti itu. Bahkan di masyarakat dewasa sendiri mereka hanya menjadikan seks sebagai bahan-bahan bercandaan saja dan tidak ada edukasi untuk mengajarkan kepada masyarakat itu apa sebenarnya seks gitu.
Saya akan membahas tentang minimnya pendidikan seks untuk anak-anak usia dini dan untuk usia remaja. Kenapa? Karena menurut saya sebenarnya pendidikan seks itu paling penting diberikan untuk anak-anak dan untuk remaja. Kenapa? Karena anak-anak itu polos. Jadi eh, mereka rentan untuk menjadi korban pelecehan seksual. Dibuktikan dengan banyak sekali kasus-kasus di Indonesia eh, di mana pelecehan seksual itu korbannya adalah anak-anak kecil yang masih polos terhadap hal-hal seperti ini, masih belum tahu banyak tentang seks. Dan yang kedua, kenapa remaja? Karena remaja ini adalah masa di mana eh, mereka itu melakukan pencarian jati diri gitu, di mana hormon-hormonnya mereka juga itu sedang naik-naiknya. Jadi mereka itu hasratnya untuk mengetahui tentang seks itu lebih besar, sehingga sangat rawan untuk anak-anak remaja itu mendapatkan pemahaman seksual yang menyimpang yang dapat membahayakan bagi diri mereka. Kenapa? Karena ketika mereka tidak diberikan pendidikan seks yang baik dan pendidikan seks yang tepat, maka mereka pasti akan cenderung mencari tahu sendiri eh, informasi mengenai seks tersebut. Nah, larinya pasti kemana? Larinya ya ke pornografi. Mereka bakalan nonton video-video porno dan mereka pada akhirnya akan mendapatkan pemahaman seks yang menyimpang. Kenapa saya katakan demikian? Karena mereka tidak dapat mengetahui eh, yang mana sih seks yang aman, yang mana sih seks yang bahaya. Kan hal-hal seperti itu tidak diajarkan gitu. Dan mereka tidak akan mendapatkan hal itu sebenarnya kalau tidak dibimbing dari orang tua mereka langsung ataupun dari pihak sekolah. Seperti itu. Ada satu hal yang menurut saya akan saya jadikan contoh. Satu hal yang akan saya jadikan contoh ini adalah hal yang sangat sering terjadi di Indonesia. Tapi, dan ini juga menjadi hal yang lumrah, tapi menurut saya ini aneh loh. Kenapa? Saya akan mengambil contoh seperti banyak sekali orang tua di Indonesia itu yang ketika mereka mengetahui bahwa anak mereka melakukan hubungan seksual di luar nikah, remaja-remaja mereka ya melakukan hubungan seksual di luar nikah, lalu setelah itu mereka hamil, perempuannya hamil, maka orang tua tersebut pasti akan memarahi, menghukum. Bahkan ada loh orang tua yang tidak mau menganggap anak mereka lagi karena eh, mereka menganggap bahwa hal itu adalah aib keluarga, seperti menjadi harga diri dari keluarga, menjadi nama baik keluarga mereka. Jadi ketika ada anak-anak mereka yang melakukan hubungan seksual di luar nikah, lantas setelah itu mereka hamil, mereka bahkan tidak mau menganggap anaknya sebagai anaknya lagi gitu. Ini sebenarnya lucu. Kenapa? Karena orang tua tersebut tidak memberikan hak kepada anaknya, tidak memberikan hak anaknya untuk mengetahui tentang pendidikan seks yang tepat. Anaknya tidak tahu yang mana seks yang aman, yang mana seks yang bahaya, dan apa sih bahayanya seks itu. Jadi anak mereka ya cenderung mencari tahu sendiri dan ya akhirnya larinya ke pergaulan bebas dan hamil di luar nikah. Seperti itu guys. Jadi itu lucu guys. Karena sebenarnya itu juga tanggung jawab orang tua. Tapi orang tua itu seakan menganggap anaknya adalah satu-satunya orang yang bertanggung jawab atas masalah yang terjadi di keluarga mereka. Jadi pada kesimpulan video saya kali ini adalah yang pertama, seks itu penting. Yang kedua, kenapa seks itu penting? Karena seks itu tidak serta-merta mengajarkan kita tentang bagaimana berhubungan seks, tapi juga memberikan kita pengetahuan tentang yang mana seks yang aman, yang mana seks yang berbahaya, dan apa saja bahaya dari seks yang salah. Seperti itu guys. Jadi saya mengajak kepada teman-teman sekalian yang menonton video saya ini sampai detik ini untuk ayolah kita sama-sama menghapus stigma di masyarakat. Bagaimanalah cara kita untuk menghapus stigma di masyarakat tentang seks dan pendidikan seks itu vulgar dan tidak pantas untuk dibahas agar kasus-kasus pelecehan seksual, kasus-kasus hamil di luar nikah itu bisa ditekan
Dan Indonesia itu menjadi penerus, generasi bangsa itu menjadi penerus yang paham akan pendidikan seks. Dan juga karena ketika mereka paham dengan pendidikan seks, maka mereka pasti akan paham dengan dirinya. Karena sesungguhnya ketika kita belajar tentang seks, maka kita akan belajar tentang bagaimana memahami apa kebutuhan dari diri kita sebagai seorang makhluk sosial dan makhluk seksual. Jadi mungkin itu saja video saya kali ini. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan ya guys. Karena sesungguhnya ini adalah video pertama saya, jadi masih sangat banyak sekali kekurangannya. Jika kalian suka dengan konten saya, silahkan kalian subscribe link di bawah ini. Dan jika ada saran dan komentar, kalian bisa komentar di bawah di kolom komentar. So I think that's all. Thank you for watching and see you for the next video.